Pada zaman dahulu, anak-anak biasanya belum mengenal yang namanya gadget, seperti laptop ataupun handphone. Jadi, anak-anak zaman dahulu itu belum mengenal yang namanya game-game aneh, media sosial. Mereka itu tahu jelas bermain, tapi yang mereka tahu itu adalah bermain di luar bersama teman-teman yang lain, bukan bermain gadget. Dan mungkin dulu juga sih, sewaktu aku TK, udah ada yang namanya HP. Tapi HP-nya itu masih HP yang biasa dipijit-pijit gitu. HP-nya itu besar dan dipijit-pijit. Belum ada HP yang sekecil kayak sekarang ini. Dan juga belum ada HP yang layarnya disentuh. Dan harga HP zaman dulu tuh bisa dibilang agak mahal juga. HP yang dipijit-pijit aja harga pasarannya itu antara 300.000 sampai 700 ribuan. Ya untuk sekarang sih kalau beli HP yang ditekan-tekan gitu, yang 100.000 juga udah ada. Mungkin kalau sekarang HP yang ditekan-tekan kayak gitu harganya 700 ribuan pasti udah mahal banget untuk sekarang tuh. Oh iya, karena dulu sewaktu aku masih SD belum adanya namanya teknologi yang canggih seperti saat ini. Jadi aku tuh suka bermain di luar. Tapi kadang aku juga kesusahan untuk bermain bersama teman-temanku. Dikarenakan sepulang sekolah di SD, aku harus ikut bersama bundaku. Oh iya, kebetulan bundaku ini adalah guru SD dan aku adalah murid SD di sekolah yang sama. Jadi aku tuh hanya bisa bermain bersama teman-teman sebelum bundaku datang menghampiriku. Soalnya kalau udah ada bundaku, aku itu biasanya langsung dibawa untuk ikut belajar bersama murid privat yang diajari oleh bundaku. Kebetulan bundaku juga selain jadi guru, dia juga buka jasa les atau privat untuk anak SD. Ya jadinya aku juga sering diajak ke tempat bundaku untuk mengajar privat. Biasanya itu tempatnya di rumah-rumah siswanya sendiri. Waktu itu aku masih kelas 1 SD. Umurku itu kalau nggak salah masih berumur 5 tahunan lebih. Dan dari kelas 1 aja aku udah diajak bundaku untuk ikut belajar bersama siswa yang privat ke bundaku. Dan biasanya siswa yang privat bersama bundaku ini kira-kira sudah kelas 4 sampai kelas 6 SD. Jadi aku juga terpaksa dia harus mengikuti pelajaran kelas 4 sampai kelas 6 SD tersebut. Yang masih bisa terbilang susah banget untuk aku yang masih kelas 1 SD. Wah, aku harus belajar kayak ginian. Tapi gara-gara itu, aku juga jadi bisa mendapatkan hal yang baru. Jadi mungkin bagi kalian yang masih belum terlambat, ayo kita menuntut ilmu. Kan ada juga tuh hadis yang menyebutkan Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Oh iya, tapi ya, pada saat kelas 1 SD itu, aku masih bisa bermain dengan teman-temanku pada saat bundaku dan aku sudah sampai rumah. Biasanya sih mereka, teman-temanku itu sudah pulang duluan siang hari jam 1 dan langsung bermain. Nah, tapi kalau aku tuh biasanya sampai ke rumah jam 4 sore dikarenakan harus mengikuti bundaku yang mengajari siswa-siswanya yang sedang privat. Jadinya bisa dibilang teman-temanku yang di rumah tuh sudah bermain duluan dari siang. Sementara aku tuh pulang sore dan biasanya aku tuh suka langsung menyusul untuk ikutan bermain bersama mereka. Nah, dan biasanya juga aku tuh sering disambut baik oleh mereka. Kami sering bermain permainan tradisional. Kami pun biasanya juga bermain sampai maghrib. Karena dulu itu kata orang tua kami setelah maghrib para makhluk gaib mulai berkeliaran seperti jin dan lain-lain. Ya hal ini jelas membuat kita takut dan langsung pergi ke rumah masing-masing. Dan satu hal lagi, aku juga memiliki satu teman dekat di rumahku. Namanya adalah Ian. Dia itu bisa dibilang teman dekatku karena dia itu sangat mengerti perasaanku di setiap saat. Oh iya, kadang juga pada saat liburan sekolah, Ian juga menyempatkan diri untuk menginap bersama. Kadang aku yang ke rumah Ian, kadang juga Ian yang datang ke rumahku untuk menginap. Kami juga di rumah sering bermain hal-hal yang bisa dibilang berbeda dengan anak-anak lain. Misalnya kami mengumpulkan botol Yakult untuk bermain bowling. Atau juga kami tuh kadang iseng membuat sebuah lemari beneran. Tapi lemari tersebut dibuat dari kardus. Besarnya sama kayak lemari biasanya tapi dari kardus gitu. Jadi di situ tuh dimasukin baju dikit aja udah hancur. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga anak kecil. Orang tua kami juga hanya bisa tertawa kecil melihat kita melakukan hal itu. Oh iya, kebetulan juga dulu sewaktu aku SD masih ada tuh yang namanya telepon umum. Jadi telepon umum di sini itu telepon yang di setiap jalan pasti ada telepon yang berdiri di situ. Bagi kalian yang belum tahu, nih teleponnya tuh bentuknya kayak gini nih. Jadi kita tuh bisa tinggal masukin uang kurang lebih sebesar 100 rupiah untuk dapat menelpon selama semenit kalau nggak salah tuh.
Kalau waktu meneleponnya hampir habis, kita tinggal masukin uangnya lagi aja. Biasanya masukin 100-200 rupiah untuk sekali telepon. Nah, dan biasanya juga kami berdua tuh suka banget iseng di telepon tersebut. Jadi kita itu masukin uang, dan untuk nomor, kami biasanya memasukkan nomor asal-asalan sampai nyambung ke penerima orang lain. Kadang di situ juga kami suka melakukan hal-hal yang konyol terhadap si penerima telepon tersebut. Selamat, Anda mendapatkan 2 juta rupiah dari perusahaan Bopon. Wah, beneran nih? Yes, alhamdulillah. Akhirnya aku bisa bayar utang bulan ini. Oh iya, sebelum itu saya ingin menjelaskan sebuah penjelasan dulu. Untuk transfer akan dilakukan segera mungkin dan maksimal waktu penerimaan selama 2 hari. Oh, oke. Terus ada hal lain yang ingin diberitahu? Nah, terus kakak mau transfer lewat bank mana ya? Oh iya nih, ada satu hal lagi, tapi Hah? Tapi apa? tapi bohong. Oke, sekarang giliran aku ya. Halo? Halo Pak, saya dari kepolisian. Saya ingin melaporkan kalau Bapak kebetulan tadi siang terlihat memukul polisi yang ada di jalan. Apakah itu benar, Pak? Enggak kok. Jangan bohong. Saya di sini dari pihak kepolisian. Bapak jangan macem-macem. Tapi saya juga polisi. Malah saya di sini menjabat sebagai komandan. Ya, untungnya dulu itu emang lumayan biasa dilakukan oleh anak-anak yang suka jahil. Mungkin kalau sekarang bisa dibilang kejahilan itu sudah berevolusi menjadi penipuan lewat telepon. Untungnya aja aku tuh tidak terus-menerus mengikuti jejak hobiku sebagai penjahil lewat telepon. Mungkin kalau sekarang terus melanjutkan hobi tersebut, aku udah bisa ditangkap polisi. Tapi mungkin bisa dibilang pertemananku dengan Ian tuh bisa dibilang cuma sebentar. Dikarenakan kami bertengkar hal yang sepele. Kamu kentut ya? Enggak, bukan aku. Masa iya kamu ngaku? Bau tahu? Nih bau kayak orang habis makan jengkol 3 hari 3 malam. Ih, bukan aku kok. Aku gak kentut. Ini aja gak ada bau apa-apa kok. Hidung kamunya aja kali yang bermasalah. Ini beneran bau. Tadi kenapa ada suara pret tapi suaranya kecil gitu? Karena kamu tahan-tahan kan? Ih, bukan. Atau jangan-jangan yang kentut itu pasti hantu. Woi, kenapa jadi salahin saya? Saya nggak kentut, woi. Tuh kan, hantu aja kagak mau ngaku. Sekarang jujur aja, pasti kamu. Udahlah, kamu itu menuduh aku tanpa bukti. Aku gak mau ngobrol lagi sama kamu. Ya udah. Dan akhirnya, aku menjalani hidupku dengan jalanku sendiri. Dan Ian menjalankan hidupnya dengan jalan ninjanya. Maksudnya tuh dengan jalan hidupnya sendiri juga. Dan kami pun tidak pernah bertemu lagi. Walau rumah kita itu berdekatan. Dan paling kalau bertemu juga kami akan saling pura-pura tidak mengenali satu sama lain. Dan gara-gara itu juga aku sekarang selalu menyendiri dan tidak mau bermain keluar rumah lagi. Jadi setiap aku pulang sekolah aku selalu langsung masuk ke rumah. Dan sudah tidak bermain dengan teman-temanku di luar lagi. Alhasil aku menjadi kesepian. Dan sudah tidak ada teman yang bisa diajak main lagi. Bercanda bersama, tertawa bersama. Kini kau jauh, ku jauh, kita jauh karena satu problema, satu dilema yang menyerang, merusak, menjatuhkan persahabatan. Tetaplah menjadi sahabat. Sahabat, sahabat, sahabat. Akhirnya, aku pun mengurung diri di rumah sendiri. Kebetulan di rumah juga ada orang tuaku, tapi mereka itu sangat sibuk akan pekerjaannya. Jadi kadang aku tuh suka melakukan sesuatu seorang diri.
Dan pada saat itu juga aku suka tidur duluan. Tiba-tiba pada waktu itu aku tuh kan tidur duluan. Aku tuh bermimpi hal yang sangat aneh. Ku sadari permusuhan itu bukanlah hal baik yang ada di hidupku. Tertulis sebuah pertanda di awal jalan pintu maaf untuk sahabat terbaikku. Dan ternyata mimpi itu menjadi kenyataan. Dan sekarang aku mempunyai teman baru di dunia nyata ini.